Kita juga bisa melihat banyak organisasi-organisasi kebetawian ya yang menampilkan kesenian-kesenian Betawi seperti itu gitu loh. Misalkan pertemuan-pertemuan seperti simposium-simposium ya kan soal bagaimana konstruksi berpikir orang-orang Betawi pada hari ini kayak gitu. Dan kita juga harus kritis ya kan. Kalau ditanya sampai titik mana Betawi ini sekarang ada di persimpangan mana, saya melihat memang antara kaum intelektualnya dengan para kaum tradisinya ini belum nekrup, belum nekrup ya. Masing-masing pada bawa caranya sendiri gitu loh. Dan kita jangan minder gitu loh. Seperti itu gitu loh. Jadi untuk kedepannya kita harus berani. Kita bisa AI misalkan, bisa apa? Kita harus munculkan gitu loh. Bukan kita kesingkirkan yang tradisional gitu loh. Kita harus bisa melihat, misalkan dalam dunia seni lukis itu saya sampai ke Louvre ya, saya sampai ekspedisi Vincent van Gogh. Saya mau tahu 40 tahun saya mimpi loh. Dengan biaya sendiri saya bisa berangkat bawa anak saya. Saya bisa nyelusurin, tidak dengan biaya siapa-siapa. Artinya keyakinan itu bisa tumbuh. Demi apa? Demi anak-anak Betawi. Jakarta kota kita, bukan punya fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam bagi teman-teman dari Pemuda Kaum Betawi dan teman-teman Betawi semua. Kali ini kita ada di program Betawi Bacot. Nah, untuk pada hari ini ada tamu istimewa yang datang untuk menyampaikan gagasan ide-idenya terhadap kebudayaan Betawi. Kita sambut saja Bang Iwan Aswan. Ya. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini kita Betawi Bacot kedatangan tamu Bang Iwan Aswan. Saya akan bacakan profil beliau. Mungkin bagi teman-teman yang aktif di kebetawian sudah sangat mengenal Bang Iwan Aswan selaku pelukis Betawi, seniman Betawi, sekaligus budayawan Betawi. Beliau ini alumni IKJ, ya Bang? Ya, betul. Angkatan 80 ya, 80. Tapi beliau bukan hanya berbicara tentang seni, tapi juga berbicara banyak hal tentang Betawi. Nanti kita akan mengulas lebih dalam apa saja unek-unek gitu ya tentang budaya Betawi dari Bang Iwan Aswan. Ya. Saya akan kasih prolog terlebih dahulu bahwa Betawi hari ini ada di persimpangan yang menarik. Kalau kita pakai bahasanya dari pemerintahan, Jakarta atau tanah dari orang Betawi akan berubah menjadi kota global. Tapi kita bisa melihat ada kultural, ada seni budaya yang dirayakan, masuk ke dalam berbagai elemen, masuk ke dalam berbagai acara. Tapi dari posisi lainnya rasanya masih dipertanyakan seperti politik, pengambilan kebijakan dan segala macamnya. Termasuk seni dan budaya yang mungkin di masyarakat gitu. Apakah masih terus berdenyut gitu ya seni budaya Betawi dan lestari di kehidupan masyarakat. Mungkin pertanyaan yang pertama, pertanyaan pembuka, Bang Iwan. Ya. Kalau kita potret kondisi kebetawian hari ini, bukan yang cuma di panggung festival atau di konten media sosial, tapi yang real di tengah masyarakat. Ya. Sebenarnya kita ada di titik mana sih, Bang? Kalau kita lihat di media sosial, itu kan rame tuh Betawi. Ya. Lucu, Betawi ini segala macam. Tapi sebenarnya apakah Betawi ini sedang menguat? Atau kehilangan substansi di balik kemasan yang sedang ramai ini? Ya. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Abang siapa? Fajri ya, kayak gini. Kalau dilihat kondisi sekarang memang sangat marak ya, masalah aktivitas kegiatan kebetawian ya. Kita juga bisa melihat banyak organisasi-organisasi kebetawian ya yang menampilkan kesenian-kesenian Betawi seperti itu gitu loh. Ini juga terutama di media sosial, TikTok, di Instagram, di Facebook,
Ini buat saya ini sangat luar biasa kayak gitu. Tapi saya melihat seremonial gitu. Yang ditampilkan itu cuma seremonial gitu loh. Padahal Betawi itu sendiri ada sejarahnya, jauh lebih penting menurut saya. Walaupun orang Betawi sekarang sudah banyak kaum intelektualnya ya, sudah banyak kaum intelektualnya gitu loh. Tetapi sedikit sekali orang-orang Betawi itu yang menulis sejarahnya gitu loh. Ya kan? Menulis sejarahnya, menulis kampungnya, membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya, yang ada di kotanya, yang ada di negaranya kayak gitu. Itu sangat sedikit banget gitu loh. Itu jarang sekali gitu, ya kan? Kayak begitu. Jadi kenapa ini nggak diberdayakan gitu loh dengan organisasi Betawi yang ada gitu. Itu kenapa nggak diberdayakan kayak gitu? Ya misalkan pertemuan-pertemuan seperti simposium ya kan, soal bagaimana konstruksi berpikir orang-orang Betawi pada hari ini kayak gitu. Ya, nggak itu melulu gitu loh kalau saya lihat gitu. Silakan mau yang namanya ada apa ya, pantun ya silakan pantun kayak gitu. Terus yang ada apa? Kalau pernikahan itu perkawinan, palang pintu ya silakan aja. Tapi ada Betawi yang lebih penting sesuai tuntutan zaman adalah bagaimana Betawi itu mempertajam intelektualitasnya gitu dalam penulisan sejarah. Karena penulisan sejarah itu bukan hanya untuk pemenang gitu loh. Sejarah juga itu milik orang sini gitu loh. Orang Betawi. Dan kita juga harus kritis. Ya kan, kalau ditanya sampai titik mana Betawi ini sekarang ada di persimpangan mana, saya melihat memang antara kaum intelektualnya dengan para kaum tradisinya ini belum nekrup, belum nekrup ya. Masing-masing pada bawa caranya sendiri gitu loh. Ya kan kayak gitu. Karena Betawi itu ada dua, Betawi yang namanya Betawi sentrum, tengah, dan Betawi Omladen. Betawi pinggir. Tapi tidak berarti mereka itu bukan orang Betawi, walaupun dalam dialek itu beda ya. Ya, tapi tetap dia orang Betawi karena ada kesatuan link keseniannya gitu loh. Nah, seperti itu gitu loh. Iya. Tadi menarik yang dibilang Bang Ason bahwa banyak intelektual dari Betawi, mungkin dari abad ke-18, abad ke-19 gitu ya, kita kenal ada Syekh Junet Al-Batawi gitu ya, yang punya karya pemikiran yang justru itu malah yang mengabadikan atau yang menutur katakan itu malah orang-orang luar gitu ya. Betul. Iya, jadi kalau kita lihat Syekh Junet Al-Batawi itu adalah menurut Hamka atas pendidikannya almarhum budayawan Betawi kita Ridwan Saidi. Pak, masuk nggak? Ini kamera. Coba kan dulu deh. Yang penting. Ya. Saya bersyukur ya dengan adanya MKB, Majelis Kaum Betawi, dengan ketua adatnya Bang Foke ya, Bang Fauji Bowo sebagai ahlul adat ya. Datuk Ahlul Adat MKB, wakilnya Bang Maruloh. Sebetulnya ini harus kita sambut baik, karena inilah memang Betawi itu adalah kedatuan, ya. Semuanya itu dalam konteks adat, kaum adat. Ini yang kita harus sambut baik, kita harus bernaung di dalamnya gitu loh. Masalah ada friksi-friksi ataupun intrik-intrik, saya cuma menganggap ini dinamika ya gitu loh. Tapi menurut saya marilah kita menyadari gitu loh. Payung yang sudah ada terbentuk ini, ayo kita jaga sama-sama kayak gitu ya. Terus jangan sampai ada istilah Betawi tukang ngambek. Sebenarnya itu enggak gitu. Itu harus dihindari hal-hal itu, harus ada jiwa besar. Ya. Terus mau apa lagi gitu loh. Jadi Majelis Kaum Betawi ini memang rumah harapan kita kaum Betawi. Ya kan, kayak begitu. Jadi tetap kita harus mendukung, harus punya pemikiran positif, dan harus kita jalankan ini. Begitu juga orang-orang yang ada di MKB itu sendiri, paling tidak harus membuka ruang komunikasi dengan kita-kita di generasi muda gitu loh. Ya kan, ini harus jelas gitu. Ya, harus apakah itu struktur organisasinya, siapa yang menempatkan sesuai bidangnya, bukan cap cip cup gitu loh.
Oh lo di sini ya, lo di sini enggak kayak gitu. Sesuai kapasitas. Ya harus dilihat seperti itu kalau menurut saya. Dan ini menjadi satu harapan dan tonggak sejarah buat kaum Betawi. Seperti itu gitu loh kalau menurut saya gitu loh. Dan saya berharap bisa membagi apa yang saya punya, bidang saya seperti dalam bentuk penulisan ya, dalam bentuk apa juga karya-karya seni kepada generasi penerus. Ini bayangin saya menulis buku ya kan. Orang sini, dulu orang Betawi bilangnya orang sini, ya kan? Betawi dan Jan Pieter Soonkun. Ini novel yang akan saya bikin. Kenapa? Saya menekankan unsur Betawinya di sini gitu loh. Karena orang Betawi itu dulu-dulu itu adalah orang-orang yang sudah pintar, makanya dipakai. Oke. Ya. Untuk menjadi apa? Bukan aja sebagai penterjemah. Ya gitu. Karena dia orang sini, orang yang ada di Kalapa itu, dan orang itu menyebutnya orang Kalapa, dan orang Betawi sendiri menyebutnya orang sini. Seperti itu. Sedangkan kita banyak melihat kalau orang Betawi menjadi aktor pinggiran, Nah itu dibanding dia. aktor utama gitu ya. Aktor utama. Padahal ini makanya saya juga akan bikin ini ya. Nih, ini akan saya ini kan nih. Orang sini Betawi dan Jan Pieter Soonkun. Saya cuma memberikan, ini kan latar belakang penulisan buku dan komik ini sejarah. Tetapi saya ingin menunjukkan eksistensi orang Betawi pada saat itu memang orang-orang yang sudah terpelajar. Ya kan? Bayangin ada tokohnya Mat Kasim sebagai penterjemah, menguasai 5 bahasa, bayangin. Terus ada Kopral Sarakawi. Coba, ini saya tulis, ini nama-nama Betawi lama kayak begitu gitu loh. Jadi saya coba memunculkan itu, ya kan kayak gitu. Jadi harus jelas. Orang Betawi dikenalnya ya udah intelektual, berpendidikan Iya, gitu ya. harus begitu. Iya. Sekarang bayangin siapa yang negara yang mempunyai manuskrip terbanyak di Indonesia, di dunia. Indonesia termasuk banyak loh. Siapa? Yaitu yang namanya naskah-naskah Pecenongan, Muhammad Bakir. Oh. Iya kan? Tulisan-tulisannya itu ada di Saint Petersburg, ada di Leiden, di British Library. Coba di samping Syekh Junaid gitu loh, di samping Ismail Marzuki. Nah itu yang nggak pernah Nah ini kedengar. harusnya dikasih kabar gitu loh. Siapa itu Bang Maing? Ya kan? Coba nanti misalkan ada musik kamar atau recital piano bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta misalkan musiknya tampil di sini, ya kan? Ini kan nonton, wah lagu-lagu Ismail, Bang Maing. Iya. Dulu ada tuh namanya teman saya almarhum Yasin Burhan, dia sampai pegang itu partiturnya Bang Maing kayak gitu. Iya. Coba bayangin, jadi dia udah meninggal kan saya. Jadi walaupun Bang Maing udah meninggal, tapi ya karyanya tetap dihidupkan. Kan gitu ya, Pak? dihidupkan dong. Misalkan di sini, misalkan Betawi Revolusi, misalkan yang mau direvolusi apaan? Oke. Misalkan kayak begitu. Ini contohnya. Gua kembalikan lagi nih lihat Bang Maing. Ini nyanyi lagu apa namanya kayak gitu. Seperti Halo Halo Bandung. Iya. Ya karena Bang Maing itu menulis Halo Halo Bandung itu karena pada saat dulu dia menelpon pacarnya di Bandung. Begitu dia telepon dulu kan bukan otomatis kayak sekarang. Itu harus melalui stasiun otomatis. Pentara. Nah, Pentara kan gitu. Jadi begitu dia telepon, halo Bandung. Nah itu. Oh, dasarnya. Jadi nanti tolong sambungkan ke nomor ini. Gitu. Kalau saya dulu telepon dari Bandung ke rumah saya di Kebon Siri, ya kan? Zaman saya SD tuh kan, karena ada saudara di sana. Telepon, halo Jakarta, otomat Gambir, OG Gambir, gitu. Oke. Nah itu hal-hal itu yang hilang. Loh iya, dari ini kan kita ini tahu halo Bandung sekarang di Jalur Lautan Api. Awalnya itu seperti itu gitu. Dan Bang Maing pun itu belakang-belakangan rumahnya dengan rumah mak saya di Kuitang. Bang Maing itu ketika Masjid Kuitang itu azan kedua baru dia berhenti main piol. Main piol, biola. Ini intelektual loh kita orang Betawi gimana? Kita Sejunet Al-Batawi. intelektual. Iya kan intelektual Musik. kayak gitu. Iya kan musik Ismail Marzuki. Politik ya kan. Tamrin. Iya Husni Tamrin, Ridwan Saidi, Mahbub Junaidi. Iya, penulis Itu juga. semua apa lagi kayak gitu. Tapi kita merasa Kok lo kita aja. kok begini? Nggak bisa dong. Kita mesti tunjukin. Kayak gitu. Kita mesti canggup tanya, gue anak Betawi dan gue nggak rasis. Iya. Ya kan? Gue bisa ini. Gitu. Gue bisa ini. Lu jangan acak-acak gue dong. Jangan dibilang, oh Betawi gini. Ya nggak bisa begitu loh. Lo dari mana-mana lo datang ke sini. Kalau di kampung lo enak. Ya ini sorry aja. Kita harus berani ngomong begitu. Oke, Bang Aswan, Ya, kita kayak udah di ujung nih. Iya.
kita tadi udah ngomong di awal bahwa orang Betawi harus menunjukkan eksistensi. Itu juga Bang Aswan udah ngasih bahwa ada intelektual Betawi yang banyak yang kita nggak kenal gitu ya, yang harus selalu dihidupkan gitu ya. Terakhir Bang Aswan, pesan buat teman-teman Betawi ya, khususnya anak muda. Ini kita seperti apa sih ke depannya nih anak-anak muda menyikapi kondisi kebetawian hari ini ke depan gitu? Ya, saya berharap kepada anak-anak muda generasi Betawi ya, termasuk kepada anak-anak saya gitu. Anak saya ini kan 2 perempuan. Dulu saya cemplungkan dia ke piano gitu loh. Dia bisa main piano. Satu lagi ke desain gitu ya. Burgo Institut de Moda, dia lulus gitu loh. Walaupun sekarang karena kebentur dengan COVID ya, dia bekerja di luar dari bidangnya dia, tapi dia tetap ya, saya siapkan piano untuk dia jalan seperti itu. Artinya harus punya kebiasaan dan harus kita tampilkan, dan kita jangan minder gitu. Seperti itu gitu loh. Jadi untuk kedepannya kita harus berani. Kita bisa AI misalkan, bisa apa, kita harus munculkan gitu loh. Bukan kita kesingkirkan yang tradisional gitu loh. Kita harus bisa melihat, misalkan dalam dunia seni lukis itu saya sampai ke Louvre ya, saya sampai ekspedisi Vincent van Gogh. Saya mau tahu apa, 40 tahun saya mimpi loh. Dengan biaya sendiri saya bisa berangkat bawa anak saya. Saya bisa nyelusurin, tidak dengan biaya siapa-siapa. Artinya keyakinan itu bisa tumbuh. Demi apa? Demi anak-anak Betawi. Saya ada filmnya, begitu selesai saya melukis apa yang dilukis oleh Van Gogh, dan juga saya ziarah ke makamnya, saya bilang, terima kasih ya Allah ya Rob, saya Iwan Aswan. Dari Indonesia, dari Betawi. Saya sebut. Harus bangga gitu. Ya, harus bangga. Dan orang itu pada bilang, wah bang, sebab abang nih jadi banyak orang-orang. Berarti saya orang pertama yang melakukan itu. Itu loh artinya, termotivasi. Jangan, wah saya sih begini-begini. Iya, ke tim itu loh, Taman Ismail Marzuki. Itu kan nama leluhur kita yang dipakai. Nongkrong minimal 30%. Kita harus ada di Dewan Kesenian Jakarta. Harus ada di Akademi Jakarta. Jangan yang orang-orang lain yang nggak peduli sama kita diusung-usung. Ya kan? Cuman membawa kesenian pepesan kosong gitu loh. Orang luar ngaku saya dari ini. Nggak bisa, kita Betawi. Nah makanya kembali lagi, inilah tugas para penggiat-penggiat seni yang ada di BAMUS, MKB terutama, ini yang harus ditekankan. Dorong gitu. Didorong, ayo ngumpul semua, adakan apa di sini atau di mana, bicara soal Betawi. Yuk kita sama-sama. Terbuka kok, jangan kita minder. Datang nih, kita apain ini nih? Situ Babakan. Kita orkestrasi lagi. Iya, orkestrasi lagi di situ. Karya saya aja ada di situ 2. Jadi koleksi. Oke. Iya, itu loh menurut saya seperti itu. Jadi bangkit, buka ruang kesadaran, estetika ya, rasa sense of estetika kita tuh, kita bikin apa aja gitu loh. Kita berkarya. Oke. Yuk kita bangkit. Ya, kita jadikan tempat ini bukan hanya ngebacot, tempat kumpul, tapi tempat karya gitu. Tapi tempat berkarya. Yuk kita sama-sama kita bereksperimen dengan karya lukis, dengan karya keramik, dengan karya-karya craft. Ini akan bisa dinikmati orang Betawi sendiri, bukan oleh masyarakat yang lain gitu. Itu menurut saya. Oke. Tapi saya optimis gitu loh, bisa dilakukan oleh anak muda Betawi. Iya, Betawi gitu. Oke, plus dulu buat Bang. Ya, makasih. Di penghujung hari Minggu, kita mendengarkan motivasi bahwa anak Betawi harus lebih baik lagi. Terima kasih Bang Bang Aswan. Ada waktunya. Kita juga jadi belajar banyak bahwa anak Betawi harus jangan mau lagi minder, tapi tetap harus nunjukin eksistensi. Terima kasih dari saya, Fajri. Kita di program Betawi Bacot. Nantikan edisi lengkapnya di YouTube Betawi Bacot, dan nanti kita akan ketemu dengan pemateri-pemateri yang lebih hebat lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Teman-teman yang hadir di hari ini, kita Bang Iwan Aswan ini udah kita kedatangan, beliau menyempatkan waktu ke sini untuk sekaligus ngasih motivasi buat teman-teman. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang mau ditanya? Apalagi ini ada Cibo nih, Mbak, animator kita dari yang ngangkat Betawi. Gimana, Bu? Ada pertanyaan nggak buat Bapak Iwan Aswan? Boleh. 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 Siapa?
Boleh, boleh. Ya, Iya Bapak, saya ini sebetulnya udah kenal Bapak sejak SMA gitu ya. ya. Itu sering nonton Bapak juga kan, setiap podcast di Macan Idealis. Oh, iya Macan Idealis. Sama almarhum. Mbak Ridwan Saidi, Vasco yang sekarang jadi apa? Wagub. Wagub ya, Wagub. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya tuh tertarik banget sama apa yang Bapak bahas di dalam bersama dengan Bapak Ridwan gitu, Iya. terkait proto Betawi. Iya, proto Teori Betawi. Bapak Ridwan Iya. kan, kita kan proto Betawi ini udah ada bahkan sejak 2 abad atau 4 abad sebelum Masehi gitu. Iya. Betawi sudah ada di salah negara gitu. Iya. Tapi selama saya membaca buku dan mempelajari, mungkin ini emang keterbatasan saya mengakses pengetahuan itu sendiri. Iya. Tapi yang saya temukan itu malah lebih mengarah kepada buku sejarah yang ditulis oleh James Atlas Iya. tentang Betawi itu merupakan hasil percampuran Iya. dari Bali, Iya. dari Batavia. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri itu ada kesinambungan atau memang dua teori ini tuh memang berlawanan gitu? Ya, jadi gini ya, masalah Lance Castle, waktu itu saya pernah juga lihat perdebatannya ya, seru banget kayak gitu. Lance Castle itu dia menulis tentang sejarah orang Jakarta sekitar abad ke-19 antara tahun 1820-an ya. Ketika ada oleh Belanda itu ada cacah jiwa. Kalau sekarang sensus gitu loh. Yang mana pada saat itu memang Jakarta sedang dibanjiri oleh para budak ya dari luar Jakarta ya. Itu ada yang ya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga yang dari Indonesia bagian timur ya. Ada yang ditempatin di kampung sawah kayak gitu. Terus ada juga macam-macam lah. Dulu kan kalau daerah Kampung Bali, Tenabang itu kan perkebunan tebu, kopi, apa kan kayak gitu-gitu gitu loh. Nah dari situ dia melakukan sampai dia berkesimpulan bahwa orang Betawi itu adalah budak keturunan dari, karena dulu yang kerja itu dibilang budak kan setelah itu. Nah baru setelah revolusi Perancis yang ada namanya fraternité, égalité kan begitu kan, perbudakan itu dihapus kayak gitu. Nah itu berdasarkan karya tulisnya Lance Castle gitu loh. Tapi oleh almarhum Babe Ridwan Saidi itu dibantah. Karena orang Betawi ini udah nyaris 1 milenial ini udah ada, bahkan udah 3.000 tahun yang lalu. Berdasarkan manusia yang ada di cave life. Ya kan? Jadi manusia goanya udah menempati kayak gitu berdasarkan banyak hal ya, teori-teori yang memang dimunculkan 9.000 tahun ya kan oleh baik Bernard Grun, manusia keluar dari goa kayak begitu, kemudian mereka tinggal di River Basin Society, tinggalnya itu di aliran sungai ya. Nah, itu dulu ini pengalaman saya pribadi ketika Istiqlal belum berdiri tahun 61, umur saya waktu itu udah baru 5-6 tahun lah. Dibawa oleh bapak saya mau minum es krim Itali, Ragusa itu loh, itu Ragusa, terkenal. ya. Ya kan? Jadi kita ke Taman Waterplane itu, saya digendong nih. Saya masih ingat sebelumnya saya dibawa ke toko bata dulu, Jalan Sabang itu, beli sepatu. Masuk ke benteng Belanda itu. Nah, masuk ke benteng itu saya melihat itu bukan benteng atau gua yang dibikin, tapi kok gua itu ada tonjolan-tonjolan. Itu masa kecil saya melihat ya kayak gitu. Masa kecil saya melihat. Jadi waktu Babe Ridwan Saidi merekonstruksi saya cerita, ini nyambung. Berarti itu kan lewatan Kali Ciliwung tuh, daerah Pejambon. Iya kan? Jadi ini berarti benar manusia goa itu tinggalnya tuh di situ. Mereka berkampung-kampung lah ya, berkomunitas-komunitas seperti itu. Nah, saya jadi teringat ketika saya bikin film dokumenter di Taman Nasional Blambangan, ya, Taman Nasional apa namanya Alas Purwo. Kita ke Semenanjung pokoknya lewat dari itu ada satu pulau, ada satu tanah, di situ ada gua Jepang. Ada gua Jepang. Gua Jepang itu begitu saya turun ke bawah itu memang ada tempat tidur apa. Saya lihat mengingatkan saya pada saat itu waktu kecil berarti ini gua bener gitu loh. Yang dimodifikasi oleh Belanda atau Jepang jadi tempat pertahanan. Bukan dia bikin begitu. Itu satu. Kedua juga
situs-situs yang diketemukan di Condet, di Kebon Siri, terus juga banyak yang tidak terdeteksi sekarang. Kayak di kawasan Bekasi, ya kan? Itu bayangin, saya pernah tulis, ada kok tulisannya itu saya tulis. Terus juga penggalian-penggalian kayak contohnya misalkan orang bikin MRT apa yang Iya, dari kota. itu kan banyak tuh diketemukan. Itu Artefak. kemana gitu loh? Artefak-artefak diketemukan. Itu peradaban Betawi. Iya. Jadi bukan tanah kosong ini gitu Bukti loh. Ada peradaban. manusianya. Iya. Ada peradabannya gitu loh. Ya jadi dia nggak mungkin orang tiba-tiba datang kayak begitu. Yang dulu yang ngelayanin abad 9, Let Abu Nasr Ibrahim Arsa Markandi siapa? Masa kosong ya, Pak? Ya, masa kosong. Iya kan? Zaman Fathahillah doang. Iya, masa zaman Fathahillah doang? Siapa gitu loh? Bener nggak dia nyerang? Kalau memang Fathahillah itu nyerang Jakarta, nyerang Betawi, Berarti ada orangnya. dia membunuh orang Betawi di situ, kok jadi kemenangan yang sempurna? Ini cerita dari mana gitu loh? Iya kan? Nah sementara ada yang namanya Jayakarta, kuburannya ada di Desa Kemasan, daerah Serang. Itu berdasarkan Uka Chandra Sasmita mengatakan itu benar. Dan Ridwan Saidi ke sana sama kita. Apa benar yang ada di Jatinegara kaum kayak begitu? Kita harus bertanya. Kalau misalkan, wah ada bajunya. Ya bajunya itu tenunnya tahun berapa? Kalau dia pakai karbon ya, radio karbon itu dilihat. Oh ada pedangnya, metalurginya tahun berapa gitu loh. Jangan terima-terima aja. Ya jangan terima-terima aja loh. Gimana kayak gitu? Saya pernah sekolah di SMA 28 tahun 73. Di situ ada satu peristiwa yang namanya Summer 28. Suasana malam kemerdekaan Indonesia tahun 28. Di situ ada Plus, ya kan? Ada Deloitte, ada siapa Ucok Aka, manggungnya di situ di kebun binatang. Saya bolos ngintipin orang pacaran. Ya, di Ragunan tuh. Karena saya di 28. Saya SMA tahun 73 di 28 loh kayak gitu. Masih naik koplet. Saya bisa ceritain kenapa saya saksi di situ. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi sejarah itu jangan katanya kayak gitu. Itu penting. Nggak mungkin nggak ada orang di sini kayak gitu. Siapa itu? Lance Castellin misalkan. Seorang yang disebut tuan tanah yang di Depok. Ya, dari 12 budaknya. Kemudian dikasih tanah. Kayak gitu. Terus mereka pindah keyakinan kayak gitu. Itu siapa yang dibawa? Bener orang Betawi. Begitu juga Betawi kampung sawah. Bener nggak orang Betawinya? Oh, ya, itu ya, juga kan ya. itu dari budak kayak begitu gitu loh. Yang menyatu kepada lingkup dia berpakaian Betawi gitu. Itu mesti diselidikin. Karena dari kampung sawah ke sana ke Cilengsi itu daerah perkebunan. Iya. Sama kayak warung buncit, bukan ada babah-babah yang perutnya buncit. Itu adalah tanah dari Onderneming ke tanah yang namanya Imam Kuningan, yang saudaranya itu Guru Mugni. Oke. Itu pos jaga yang paling buncit kalau dari Pasar Minggu. Paling ujung ya. Iya. Di situ karena gini loh, kita kan orang kita nih ada pos dikit, udah ngopi di sini gitu loh. Ya kan? Dia bikin kompor, dia ngopi. Orang bilangnya warung. Jadi warung pos yang paling buncit. Jadi bukan ada baba-baba, perutnya gendut. Ya nggak begitu sejarah. Sekalipun itu dibenarkan, tapi nggak begitu penelitiannya gitu loh. Itu kalau menurut saya ya, kayak gitu ya. Kasih. Gitu ya. Bang Hasan. Terus siapa lagi? Oh, Bang Jai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bang Jai. Ya. Dari Bang Jai Sabeni dari Ya. sini, di mana Betawi Minggu. Ya. Dan sahabatnya Bang Iwan Aswan juga. Ya. Ini saya senang nih karena kita punya Bang Iwan Aswan seorang pelukis yang bisa nulis. Iya. Jadi Ya, tangan makasih. buku aja, Ya. buku tadi banyak tapi yang bisa nulis. Ya. Buku dari sama itu banyak. Saya cuma mau tanya satu dua tadi mengenai yang karena sekarang kita udah di era 5.0 ya. Iya. Era digital. Iya, daerah kita lihat fibernya. Ya. Dulu pernah ada studi di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB tentang animasi 3D ondel-ondel. Ya. Ya, tujuannya adalah untuk studi merevisi visual mereka Iya. menjadi sesuatu yang lebih baru lah. Iya. Hanya saja ini hanya jadi kajian ini akan jadi hanya dijadikan bukan hanya sebagai disertasi dan jurnal akademis dan itu di ITB tahun 2021.
Nah, minusnya kenapa dari Jakarta Nggak ada. kita Jakarta tidak lewat sini? Ya. Itu yang pertama. Kedua, banyak kalau studi, tapi kajian, tapi aplikasinya tidak ada jalan. Tidak dimunculkan, Nah, ya. saya berharap nih nanti Ya. Pak Iwan nanti sebagai wakil seniman kita bisa mengaplikasikan ini kepada yang lain Ya. supaya apa yang menjadi studi dari satu kampus bisa diaplikasikan. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jai. Iya, salah. Silakan Mbak. Ya. Ya, ini menarik nih, Bang Jai ya, Bang Jai Sabeni. Informasi dan juga sesuatu yang dibuat oleh para seniman ITB ya mengenai ondel-ondel gitu animasi. Kan harusnya kalau kita bicara, kita orang Betawi sendiri gitu loh yang bikin, ya kan? Sekarang kenapa kok kita ini bukan kita yang bikin gitu? Iya. Ini kan satu informasi dan kita miris gitu. Malah orang lain. Marah orang lain yang bikin. Sama juga yang menulis dato ini Oh, gitu yang loh. yang orang Ya, Medan. Orang Medan itu. Dia membuat film dokumenter gitu loh. Kenapa bukan kitanya gitu loh? Ya kan? Itu ada dato biru, dato Tonggara, Syekh Yusa misalkan kayak gitu. Syekh Kuro misalkan. Kok dato lah. Ya kan, makanya di sini ada disebut kalau di Kebon Siri itu ada kumpi, Oh, ya kan, kumpi, kumpi lemek, kumpi lese, kumpi jenggot. Ini kan satu kearifan lokal, ya kan, para dato ini gitu loh, dato jenggot misalkan seperti itu. Nah kita ini sering melupakan hal-hal yang seperti ini. Terus kita anggap itu sih cerita masa lalu. Padahal itu ada benang merahnya. Sama kayak ondel-ondel begitu. Harusnya orang kita inilah Bang Jai yang menulis gitu loh untuk selanjutnya. Ondel-ondel dimodifikasi misalkan kayak SpongeBob gitu. Apa-apa gitu loh. Lebih friendly sama Iya kan? generasi sekarang. Iya, lebih friendly dengan generasi sekarang kayak begitu. Terus ada juga kesenian namanya ubruk. Ubruk itu hampir sama cerita kayak lenong sebetulnya, tarian, kayak cokek ya. Tapi ubruk ini dulu dia tuh nyindir-nyindir company. Oh. Ngata-ngatain gitu loh. Satir. Jadi satir. Itu salah satu satir gitu ya. Dia main tapi dia ledek-ledek. Nah, tapi ya kembali lagi kan dalam suatu lingkup itu ada namanya pengkhianat ya. Dikasih tahu sama tuh Belanda nepok-nepok tangan seneng. Tapi lama-lama tahu itu bahan ledek. Dilarang, nggak boleh orangnya ditangkap. Bawati itu cerita hal yang kayak begitu gitu loh. Tapi saya pikir itu pertanyaan bagus Bang Jai. Memang harusnya begitu. Sayang banget, ironis kalau buat saya sih kalau sampai orang luar yang melakukan kayak gitu loh. Iya. Oke, kawan-kawan ada lagi? Udah mungkin ya? Siapa lagi? Oh, udah. Oke, ntar ngobrol di luar. Iya. Ya, siap. Bang Ya. Iwan Aswan, kita tadi udah dengerin juga Ya. beberapa keluhan, Ya. bukan keluhan sih, kayak unek-unek lah ya. Ya. Tapi tadi benang merahnya bahwa eksistensi harus tetap ada, kita iya. harus tetap melestarikan hal-hal yang sejarah itu Sejarah. bukan cuma bukan punya pemenang ya, Pak. Biar bukan pemenang. Tapi iya. Saya ada tulis di sini kok nih. kalau kata Bang Hasan apa? Iya. Kalau sejarah itu bukan pemenang. Tapi milik orang sini. Oh. Ya, nih. Tuh. Karena sejarah bukan milik mereka yang berkuasa ya, pemenang ya, tapi juga milik orang sini gitu. Jadi orang sini kudu Menulis juga sejarahnya dong. Kayak begitu. Ya. Jangan kita tuh tidak menistakan atau apa kesenian yang sudah ada. Enggak gitu loh. Tapi ayo kita coba sekarang ini dengan teknologi yang semuanya terjawab dengan algoritma ya sekarang. Itu kan lebih gila lagi tuh. Kita juga jangan biasakan diri ada Google ini, ada Wikipedia ini, itu juga kadang-kadang salah banyak juga salah kata kan kayak begitu setelah saya telisik. Nah, kita harus banyak baca buku gitu loh. Siap. Seperti itu gitu Siap. loh. Makasih Bang Ya. Iwan Aswan untuk Ya. kesempatannya. Amin. Sama-sama. Semoga sehat dan Amin, bisa terus amin, amin. membimbing Ya, ya. teman-teman anak-anak muda Ya. Betawi. Amin, amin. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jakarta kota kita. La 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 la.